Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Nah, coba deh inget-inget lagi. Pernah nggak sih dalam beberapa tahun terakhir hati kamu benar-benar hancur gara-gara seseorang? Yaitu, orang yang kamu pikir bakal bersama kamu selamanya, yang udah kamu kasih segala-galanya, dan kamu berjuang keras buat dia. Tapi akhirnya dia putusin kamu dan pergi ke orang lain. Itu kan benar-benar bikin kepala pusing. Oke, sebelum kita mulai, kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa buat klik suka di video ini. Jika minat dan berkenan, tap tombol subs-nya, dan tekan lonceng notifikasi supaya kamu langsung tahu kalau kita lagi bikin video seru kayak gini. Jadi, yuk kita mulai. Sekarang mari kita bahas. Jadi baru-baru ini ada komentar di salah satu video saya. Ceritanya tentang seorang cowok yang udah pacaran bertahun-tahun, tapi belakangan ini pasangannya udah kayak kehilangan minat. Terutama dalam beberapa waktu belakangan ini. Dia merasa kayak nggak lagi dicintai, nggak lagi menarik perhatian. Mereka udah kayak hubungan tanpa gairah gitu. Nggak ada lagi momen romantis yang dia harapin. Tiap kali komunikasi, itu kayak nggak ada gairahnya. Cuman seperti ritual harian aja gitu. Akhirnya, pasangan ini makin menjauh karena nggak ada lagi semangat dari kedua belah pihak. Rasanya udah seperti sebagai teman aja. Dan akhirnya, dia bilang ke cowok itu, sepertinya ini udah nggak bisa dilanjutin lagi. Akhirnya, mereka putus. Yang nyeseknya lagi si cowoknya ini, udah ngebet banget sama nih cewek. Dan udah mati rasa buat mau kenalan sama orang baru lagi. Udah males mau kenal sama cewek lain. Aduh, udah nggak bisa dibayangin lagi bagaimana rasa sakit yang ditinggalkan oleh si cewek. Itu bener-bener ngerusak hatinya si cowok. Kali ini kita ngebahas tentang gimana hati seseorang bisa hancur kalau ngelihat orang yang dulunya deket banget sekarang udah hilang dan mungkin udah bahagia dengan orang baru di luar sana. Jadi, kita akan bahas tentang momen-momen di mana kita putus dan hati kita hancur. Tapi bukan karena hal-hal klise seperti cinta yang berakhir. Ini tentang keinginan kita yang enggak terpenuhi dalam hubungan. Seperti ingin dicintai, merasa aman, atau sekadar mendapat perhatian. Kadang, kita mikir, ada apa sih sama orang itu? Kenapa dia kayaknya bisa kasih yang kita mau ke orang lain tapi nggak ke kita? Tapi sebenarnya, mungkin dia emang nggak cocok sama kita. Atau mungkin dia berubah dari yang dulunya nggak mau menikah. Atau mungkin dia berubah dari yang dulunya nggak mau serius sampai akhirnya, malah serius sama orang lain di luar sana. Ini bukan tentang dia atau kita, tapi tentang melepaskan ego, nerima kenyataan, dan mulai merawat diri lagi. Dan tiba-tiba kamu merasa ini semua salah kamu, kayak kamu nggak cukup. Mulai ada keraguan tentang nilai diri sendiri, terutama saat setiap hari perasaanmu naik turun tergantung perlakuan orang tersebut ke kamu. Perasaan kayak gini bikin kita jadi cemas, nggak happy, dan merasa kurang. Tapi kita juga nggak bisa cerita ini ke orang-orang dekat kita, karena ini urusan pribadi banget. Kita pengen kelihatan happy di hubungan kita. Tapi di balik itu, sebenarnya kita sedih dan kurang puas. Kadang, kita bahkan nggak sadar betapa buruknya perasaan kita karena udah terlalu biasa hidup dengan kecemasan dan ketidakpuasan. Mungkin buat orang lain, perubahan dalam diri kita kelihatan jelas. Tapi buat kita sendiri, kita terus aja lanjut tanpa sadar dampaknya ke harga diri dan cara kita hidup. Jadi ini adalah tempat yang sangat menyakitkan. Gini, bayangkan, ini seperti game petualangan kita sendiri, di mana kita harus hadapi naga-naga dalam hidup. Salah satu naga besar yang sering kita hadapi adalah naga eksternal, yang seperti kita cari validasi dari orang lain, mencari perasaan cukup, atau ingin merasa diinginkan. Tapi seringkali, usaha ini malah bikin kita terluka dan kecewa. Nah, saat kita udah terluka parah sama naga eksternal ini, itulah momen untuk beralih ke naga yang lebih besar lagi, yaitu naga internal kita sendiri. Naga internal ini sebenarnya yang paling besar dan kuat karena dia yang bikin kita terobsesi sama persetujuan orang lain. Kita mungkin lupa, di tengah kehidupan yang sibuk atau saat kita berjuang dalam hubungan, bahwa kita punya pekerjaan internal penting, yakni mematikan naga internal ini. Proses ini nggak mudah, tapi juga membawa kita untuk jadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Jadi, daripada terus-terusan melompat ke hubungan baru atau mencari pengalihan dari rasa sakit, lebih baik kita berani hadapi diri sendiri.
Ini langkah penting dalam proses kesembuhan dan pertumbuhan pribadi kita. Dan siapa tahu, mungkin setelah kita berhasil hadapi naga internal ini, kita bisa lebih bahagia dengan diri sendiri tanpa tergantung pada persetujuan orang lain. Saat kita mencapai akhir dari perjalanan itu, ketika ego kita hancur di momen kehancuran itu, itulah saatnya untuk membangun hubungan yang berbeda dengan diri kita sendiri. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita bisa melewati sesuatu yang sangat sulit. Kita perlu mendukung diri kita sendiri dalam masa-masa sulit ini, memahami bahwa kita membutuhkan kasih sayang, kasih karunia, dan empati. Hubungan yang kita bangun dengan diri kita sendiri selama masa-masa sulit ini menjadi sangat murni. Kita bisa merasa bangga pada diri sendiri karena kita sedang melakukan sesuatu yang sangat sulit, tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain. Situasi ini memaksa kita untuk mencari nilai dari sumber yang berbeda, karena kita tidak bisa lagi mendapatkannya dari sumber yang lama. Ini membuat kita bertanya pada diri sendiri, apa yang menjadi dasar nilai saya di sini dan sekarang? Nilai kita mulai didasarkan pada hal-hal yang lebih sederhana dan tenang, seperti bangun dari tempat tidur pagi ini, menghabiskan waktu dengan teman baik, mencintai dan mendengarkan mereka, atau bahkan cara kita berperilaku sehari-hari. Dengan cara ini, kita dapat mengembangkan rasa bangga dan menghargai harga diri yang lebih besar dan kuat, tidak bergantung pada nilai eksternal dari luar. Tahu nggak, saya sendiri selalu mikir kalau kepercayaan diri itu nggak selalu harus dibangun. Kadang kita juga bisa dapetin akses instan kepercayaan diri dengan menghargai perjalanan hidup kita. Gimana kita udah lewatin segala rintangan, gimana kita tetap kuat dan bertahan dalam situasi sulit. Itu kan keren banget. Dan waktu saya sadar akan hal itu untuk diriku sendiri, rasanya kayak ngubah ruang di sekitar. Saya nggak lagi berharap seseorang bakal suka atau kagum, karena saya udah bangga dengan apa yang udah saya lakukan dan lewatin dalam hidup. Menurutku, orang lain mungkin nggak tahu segala kesulitan yang udah saya alami. Tapi saya tahu, dan saya bangga dengan diriku sendiri karena bisa lewatin itu semua. Persetujuan dari diriku sendiri udah cukup, dan energi yang saya rasain dari situ tuh beda banget. Ketika seseorang yang nggak butuh persetujuan atau validasi kita jadi terasa lebih menarik karena kita nggak lagi terus-menerus bandingin diri sama orang lain. Energinya jadi lebih asli, lebih dalam, dan bisa muncul dari masa-masa sulit dalam hidup kita. Jadi, intinya adalah gimana kita melewati semua itu dan tumbuh dari situ. Jika kamu merasa ego kamu mendapat pukulan berat akhir-akhir ini, semoga video ini bisa membuat harimu jauh lebih baik. Oke guys, makasih ya udah ikut nyimak sampai akhir. Semangat ya buat kalian yang lagi berjuang melawan ego. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.